Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan saudara, satu bagian lagi dari firman Tuhan yang berbicara tentang doa. Yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini bahwa doa itu sangat berkuasa. Di mana contoh yang diberikan di sini saudara adalah di mana Elia ketika dia berdoa, maka perkara yang paling mustahil pun bisa terjadi. Di mana ketika dia berdoa supaya jangan turun hujan, maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa pula supaya hujan turun, hujan pun turun. Artinya saudara bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Allah bekerja menyatakan kuasanya melalui doa umat-umatnya. Itu artinya saudara bahwa kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar yang lebih dari yang kita pikirkan, maka yang menjadi bagian kita adalah hidup dalam doa. Karena doa orang percaya, orang benar, sangat besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil, apapun mungkin ketika kita hidup dalam doa. Tetapi selain hidup dalam doa saudara, hal yang ditegaskan di sini mulai ayat 16 itu tadi bahwa ada 3 hal yang harus kita tambahkan, yang harus kita kerjakan selain kita berdoa. Maka dengan itu saudara, kita akan melihat Allah mengerjakan perkara besar. Di mana yang pertama dikatakan, karena itu di ayat 16 saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Yang pertama di sini, saudara, yang dituntut untuk dilakukan oleh umat Tuhan selain mereka hidup dalam doa supaya doa mereka berkuasa, saudara, adalah bahwa mereka harus mengaku dosa. Artinya, saudara, mereka harus mengalami satu proses pertobatan. Kalau saya dan saudara hari ini rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, doa-doa kita berkuasa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam proses pertobatan, dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan, dalam kesadaran akan dosa-dosa kita, bahwa Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian buktikan proses pertobatan dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan itu, saudara, maka kita akan melihat mujizat yang besar, sama seperti yang dialami oleh Elia. Jadi selain berdoa, yang pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan? Yang pertama adalah alamilah pertobatan. Hiduplah dalam proses semakin baik dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan selain itu, saudara, di ayat 16 tadi kembali saya baca, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang akan melahirkan mujizat, di mana Allah menyatakan campur tangan yang dahsyat melalui doa kita, saudara, adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Itu yang kedua, bahwa doa-doa kita harus dipanjatkan dengan iman, keyakinan bahwa Allah sanggup, tiada yang mustahil bagi Tuhan, segala perkara sanggup Dia kerjakan. Yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita menaikkan doa-doa kita dalam iman kepada Tuhan? Kalau kita rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, hiduplah dalam doa yang disertai dengan iman, keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara, apapun situasi saudara saat ini, percayalah, Allah kita sanggup. Dia akan menjawab doa-doa saudara, kerinduan saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa masalah saudara begitu sulit, masalah saudara begitu mustahil? Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan melihat dan saudara akan mengalami campur tangannya ketika saudara hidup dalam doa yang disertai dengan iman. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Berikutnya, saudara, doa yang berkuasa, doa yang dimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Contohnya Elia ketika pada waktu itu dia berdoa dengan penuh kesungguhan, langit pun taat. Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun, saudara. Dan kemudian dia berdoa lagi dengan sungguh, hujan pun turun ke mengairi bumi. Artinya apa? Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja sampai hujan pun berhenti untuk turun. Dan ketika dia berdoa lagi, langsung tunduk, hujan pun turun ke bumi. Dan yang ditegaskan di sini adalah bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, bukan sekedar kebiasaan, rutinitas, tetapi doa yang dinaikkan adalah doa yang penuh kesungguhan. Adakah saudara hari ini sedang menaikkan doa-doa saudara, atau saudara sudah lama menaikkan doa saudara? Pertanyaan berikutnya yang harus kita sadari, saudara, seberapa sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan? Seberapa sungguh-sungguh kita memohon kepada Dia?
Karena kalau kita memohon kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, langit pun akan tunduk, hujan pun tidak turun. Itu yang dialami oleh Elia ketika dia berdoa dengan penuh kesungguhan. Puji Tuhan saudara. Jadi hari ini yang menjadi perenungan bagi kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita adalah bahwa yang pertama, Tuhan akan melakukan perkara besar, mujizat yang besar ketika umat-umatnya datang berseru kepada dia sama seperti Elia. Dan doa atau seruan yang dinaikkan kepada Tuhan itu harus disertai yang pertama, yaitu kerinduan untuk menjadi pribadi lebih baik, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, di mana dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Artinya ada pertobatan, ada keinginan untuk hidup semakin baik, semakin berubah. Jadi kalau doa-doa kita disertai dengan kerinduan untuk bertobat dan semakin baik, maka doa itu akan menjadi doa yang berkuasa. Kemudian yang kedua saudara, bahwa doa kita itu juga harus disertai dengan iman. Karena kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi biarlah dalam kita menaikkan doa-doa kita, doa-doa itu disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah kita sanggup. Dan kemudian yang terakhir saudara, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Karena dikatakan ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan pun tidak turun. Jadi doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Itulah yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi saudara, dan biarlah dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara pun, saudara tetap akan merenungkan firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara, dan raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menyatakan mujizatnya ketika kita hidup berdoa kepada Dia, dan rindu untuk berubah semakin baik. Ketika kita berdoa kepada Dia, dan kemudian percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Dia, kita naikkan doa yang penuh kesungguhan. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala
aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja, memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa,
supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.